Oke, berapa menit tadi sekarang? 3 menit. Kita percepat saja. Iya. Oke, kita percepat aja, nggak usah pakai 3 menit. Kita langsung aja, siapa ya? Ya. Kita langsung aja ya, 30 detik lagi menuju bumper ya. Oke, bumper 20 detik lagi menuju bumper, bumpernya 12 detik. 20 detik lagi menuju bumper. Insya bisa. Oke, 10 detik lagi menuju bumper. 5 detik lagi menuju bumper. Bumpernya dimulai dari 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat pendengar Permisa Rasil dimanapun Anda berada, apa kabar? Saya Firman Muslim Taher menemani siang ikhwan akhwat dalam acara tausiah siang. Ya, seperti biasa pada hari Selasa kita membahas kitab Irsyadus Syari karya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, narasumber kita yang membahas, yang mengusulkan ide acara ini kepada kami sudah hadir di sini. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, lancar, Alhamdulillah. nggak macet? Sedikit macet ya. Itulah tandanya hidup di Jabodetabek. Kalau nggak macet bukan di Jabodetabek. Kali ini kita masih di bab pertama, Ustaz. Bab Bab pertama. Minggu lalu kita sampai di Poin membahas ke-17. poin ke-17, membahas surat Al-Imran ayat 7. Baik. Sekarang kita masuk ke poin 18 dalam kitab, judulnya babnya ya, Babnya Undang-Undang Dasar pendirian Ormas Nahdlatul Ulama. Fadol Ustaz, ini masih Al-Quran nih yang kita bahas nih, Masih. di poin ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada pemirsa Rasil TV di mana saja berada, ikhwan dan akhwat dari para kaum nahdiyin dan nahdiyat yang mendengarkan atau menyimak melalui Rasil TV dan radio Rasil AM 720, juga ikhwan dan akhwat yang menyimak live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatil akramin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dan pendengar Radio Rasil AM 720, ikhwan dan akhwat nahdin dan nahdiyat yang menyimak melalui live streaming Facebook Bubur Subuh dan juga Rasil TV di mana saja berada, mari kita buka kajian siang hari ini dengan terlebih dahulu baca suratul Fatihah seraya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan, mohon pada Allah untuk menghadiahkan bacaan Fatihah ini
untuk khususnya Hadratus Syekh Mu'allif Hadal Kitab, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dan juga yang mengumpulkan kitab ini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Islam Hadik, dan juga buat arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat di mana saja berada, wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita semua yang berjasa mengenalkan kita kepada Islam, mengenalkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sayyidil Aqwan. Juga buat amwatil muslimin yang hari ini meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan ampunan. Juga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dari ahbabina, akhwanina, akhwatina muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan kajian kita siang hari ini membawa manfaat buat kita semua agar semakin kita teguh dalam mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya sayangi host kita yang setia menemani kami dalam kajian tausiah siang, yaitu yang mengkaji kitab-kitab karangan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari ya, dalam sebuah kumpulan yang diberi nama Irsyadus Sari. Dari segi bahasa kan Irsyadus Sari, petunjuk bagi para pejalan atau penempuh jalan menuju mencari kebenaran. Yaitu Ustazuna abang kami Firman Muslim Tahir. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menemani kami di sini ada kameramen, ada yang di mana belakang studio. Mudah-mudahan semua dapat keberkahannya Hadratus Syekh. Ikhwan dan akhwat, sampai kita pada poin yang ke-18. Yang mana kitab Muqaddimah Qanun Asasi sebagaimana kami telah sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, disusun oleh Hadratus Syekh sebagai panduan dasar berdirinya jamiah yang begitu besar, begitu banyak pengikutnya, dan mudah-mudahan besar juga keberkahan dan rahmatnya, berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita lihat dari sejak poin pertama sampai poin ke-17, bagaimana Hadratus Syekh dengan ijtihad beliau menyusun urutan-urutan poin sebagai landasan dasar dari pendirian organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, setelah kita sampai pada poin yang ke-18 saat ini, beliau memberikan dasar panduannya. Poin dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 115. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Setelah pada poin sebelumnya beliau mengutip Quran surah Ali Imran ayat ke-7 tentang bahayanya, ya, bahayanya mengikuti takwil yang tidak mengikuti takwil atau upaya menafsirkan Al-Quran sesuai keinginan hawa nafsu, yang dikenal dengan tafsir birra'i. Nah, beliau sudah mengingatkan itu, jangan sampai kita masuk dalam kelompok itu. Namun hendaknya umat Islam pada umumnya dan warga Nahdliyin pada khususnya dalam memahami Al-Quran hendaknya mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamah. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara nama Al-Quran itu adalah ahsanat tafsira, Sebaik-baiknya tafsir. sebaik-baik tafsir. Jadi yang paling baik, yang paling aman menafsirkan Al-Quran adalah dengan membawanya ke hadapan ayat lain demi mencari tafsirnya. Anggap satu ayat kita belum pahami, contoh misalnya ayat Al-Baqarah ayat 185, firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, kita ingin tahu nih, ini bulan kan, satu bulan Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 30. Kapan turun Al-Qur'an itu? Pagi, siang, malam. Nah,
ingin tahu ketika ayat ini ada ishtibah, ada apa namanya Pertanyaan. pertanyaan buat di benak kita nih, kapan kira-kira bulan ini betulnya, apakah siang apakah sore. Nah, kita cari ayat-ayat yang serupa, yang ada sebutan unzila, anzalna, nuzila, kumpulkan, nanti ketemu tuh. Ya, itu jawabannya mana? Jawabannya di antaranya dalam Quran surah Al-Furqan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Oh, jadi turunkan itu waktu seperti itu. Itu namanya ahsana tafsira. Jadi membawa ayat ya dihadapkan pada ayat yang lain demi mengawinkannya sehingga dapatlah sebuah kesimpulan makna yang kita harapkan ketika kita terjadi kebingungan. Nah, ini Hadratus Syekh mengajarkan itu semua. Jadi poin-poin kemarin coba lihat bagaimana Hadratus Syekh memberitahukan pada kita orang beriman itu hendaknya mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, ya kan? Jika terjadi pertentangan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang yang ingin mendapatkan kesuksesan yang hakiki hendaknya mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasul, dan mengikuti cahaya yang dibawa oleh baginda Rasul, yaitu Al-Quran. Kemudian beliau memberitahukan bahwa level orang-orang yang Allah berikan keridhaan dan kemuliaan setelah para sahabat muhajirin, kemudian sahabat ansor, kemudian para tabi'in yang mengikuti ajarannya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dalam At-Taubah dikutip oleh beliau, walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang setelah sahabat muhajirin, setelah sahabat ansar, setelah para tabi'in yang mengikuti as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ada lagi orang-orang yang dapat kemuliaan. Siapa itu? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian beliau beritahukan bahwa manusia ini Allah ciptakan berjenis-jenis. Nah, kemuliaan itu diraih dengan apa? Dengan ketakwaan diri, ketakwaan jiwa, ketakwaan berucap, ketakwaan bersikap. Demi meraih ketakwaan itu, beliau berikan lagi panduan. Siapa sih yang kita bisa jadikan acuan, panduan, khususnya bagi para warga Nahdliyin? Beliau kutipkan ayat dari mana? Quran surah Fatir. Kalau mau ikutin mencari orang-orang yang seperti itu, yang setelah as-sabiqun awalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan tabi'in, mereka siapa? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Para ulama yang begitu mengedepankan sikap khasyah. Kemudian kalau nggak ketemu gimana? Ya, kalau nggak ketemu, carilah orang-orang yang paling tidak, kalau belum sampai level seperti ulama yang memiliki sifat khasyah, orang-orang yang jujur dalam konsekuensinya di hadapan syahadat la ilaha illallah. Nah, kalau memang belum bisa jadi seperti itu, paling enggak kunu ma'as shadiqin, ikut rombongan mereka. Ya, enggak dapat juga wattabi sabila man anaba ilaik. Cari aja jalan-jalan kecil yang jalan itu jalan orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bingung, beliau memberikan sebuah panduan dari Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli Quran kalau ente nggak ngerti, belum yakin. Nah, jangan sampai jadi seperti orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-7. Siapa itu orang-orang itu? Orang-orang yang fi gulubihim, ya, zayghun, yang di hatinya ada apa? Ada penyakit, ya, ada menyeleweng jiwa hatinya, yaitu orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tanpa mengembalikan pada ayat-ayat muhkamat. Nah, sekarang poin yang ke-18 coba lihat. Beliau mengutipkan sebagai dasar dari qaul asasi dari pendirian Jamiah Nahdlatul Ulama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasul, siapapun orang yang berani menentang baginda Rasul. Arti yushaqiq itu arti apa sih? Dari kata-kata syaqqa yashukku, artinya apa? Berseberangan, kontra dengan Rasul. Siapa orang yang berani bersikap kontra dengan Rasul. Ini ada penjelasannya kalau di sini ya. Ya, ada pegon ya. Ada pegon. Itu ada makna Jawanya ya. Nulayani kalau bahasa orang Jawa tuh. Man sapane wong yusaqiki, yang kang nulayani sopoman. Ar-Rasulah Kanjeng Rasul. Ini mohon jangan salah pahami ya. Ini bukan berarti menentang hadis, bukan. Ini banyak orang sekarang salah paham ini, Ustaz Firman. Orang memahami kalau ada ayat seperti ini, oh itu tuh dengar itu dalilnya tuh. Orang nggak boleh menentang hadis. Bukan.
Hadis itu di ketika ayat itu kan belum ada hadis. Belum ada kumpulan hadis, belum ada. Kumpulan hadis jauh di era yang bahkan disebutkan oleh Nabi bukan khairul qurun. Kan Rasulullah dalam sebuah hadis kan menyebutkan khairul qurun qarni, sebaik-baik era itu eraku. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian era para sahabat. Ya. Nah, itu belum ada tuh. Hadis dikumpulkan. Barulah masuk di penghujung era tabi'in barulah ada. Jadi kalau bahasa orang jangan sampai memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah. Orang yang menentang Rasul itu bukan menentang hadis, bukan. Iya. Menentang risalah yang dibawa ar-Rasul. Karena arti ar-Rasul ini biar pahami nih kita semua nih. Arti ar-Rasul itu seorang yang membawa risalah. Jadi kalau maksudnya dilarang berseberangan, menentang artinya apa? Menentang risalah yang dibawa olehnya Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah tabayyan menjadi jelas, ya. Setelah tabayyun baginya al-huda, yaitu Al-Qur'an, kebenaran. Artinya petunjuk, penuntun, ya, pembimbing dan penuntun. Baik, saya ingin urai dikit nih makna min ba'di ma tabayyan. Intinya setiap datang informasi kepada kita, terlebih lagi bila mengatasnamakan Rasul, maka kita wajib melakukan tabayyun. Bukan informasi dari Rasul langsung kita terima serap-serap, tapi di tabayyun. Kalau kita ketemu Rasul, informasinya kita dengar langsung dari Rasul, harus gitu. nggak usah tabayyun itu. Iya. Ini masalahnya kan informasinya dari orang banyak banget ya kan? Sampai Rasul sendiri pernah bilang siapa yang berbohong atas namaku, karena Rasul udah tahu akhir bakal ada seperti itu ya. Jadi kalau ada info dari orang, siapapun orang-orangnya, dari manapun kelompok orang-orangnya, apapun mazhabnya orang-orangnya, tuh harus melakukan tabayyun. Karena mengatasnamakan Rasul ini berarti mengatasnamakan agama yang dibawa oleh Rasul, mengatasnamakan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, di sini ayat ini mengajarkan tabayyunnya itu dengan apa? Dengan al-huda. Apa sih al-huda itu? Arti al-huda satu-satunya petunjuk, satu-satunya bimbingan, satu-satunya tuntunan. Allah sebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an, inna hudallahi huwal huda. Di sini nih. Yang namanya hidayah, bimbingan, tuntunan dari Allah itulah sebenar-benar hidayah. Jadi melakukan tabayyun dari setiap informasi yang datang mengatasnamakan Rasul di hadapan al-huda. Nah, kalau ada sebuah riwayat hadis contohnya sudah dipastikan sesuai dengan Al-Qur'an, karena sudah ditabayyunkan di hadapan Al-Qur'an, maka jangan berani-berani menentang. Kalau orang yang berani-berani menentang, setiap apapun yang datang dari Ar-Rasul, setelah dilakukan tabayyun di hadapan Al-Huda, yaitu Al-Quran, kemudian dia mengambil jalan ghaira sabilil mu'minin, bukan jalannya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, awas, aku akan palingkan orang itu. Ya, matawalla, dari apa yang dia berpaling darinya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan tempatkan dia dalam neraka jahannam. Ya Allah yang terjadi. Jadi siapa berani menentang Rasul setelah jelas sebuah panduan itu sesuai dengan Al-Qur'an, ya, lalu berani-berani menyimpang dan mengikuti jalan orang-orang mukmin sejati, Allah akan palingkan orang tersebut dan Allah akan tempatkan orang tersebut dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan subhanallah ya, unik Ustaz Iman. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran suratul A'raf. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh, walaqad nih. Dan sungguh nyata telah kami sediakan tempat di neraka jahanam, mayoritas penghuninya dari kalangan jin dan manusia yang punya perilaku bagaimana?
Dan Al-Quran dengan definisi ya. Saya mau bacain doang. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah berikan hati, akal, pikiran, tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Tidak mau memahami ayat-ayat. Baca mau, bahkan hafal, tapi tidak mau yafqahun. Tafakuh, berusaha memahami, mendalami ayat-ayat Allah, menghayati, merenungkan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan dia dua telinga, tapi nggak mau mendengarkan dengan seksama akan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata Allah kasih, tapi tidak mau digunakan untuk apa? Untuk yubsir. Yubsir apa sih? Melihat dengan seksama ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu nggak ada bedanya dengan binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dahsyat ya. Ini Hadratus Syekh ngingetin benar-benar nih. Jangan sampai orang-orang NU, Nahdien, Nahdiatnya, ya, Ansor, Muslimatnya, Ibnunya berani menentang Ar-Rasul. Ya, hati-hati kenapa? Dan jangan sampai nggak mau ngikutin jalan para mukmin sejati. Kalau definisi orang mukmin sejati banyak dalam ayat Al-Quran. Banyak. Contohnya di permulaan surat Al-Anfal kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata dan seterusnya. Itu ciri orang mukmin sejati. Jadi sabilal mukmin di sini bukan jalannya orang-orang beriman umum, bukan ya, tapi mukmin sejati. Allah nggak bilang ghaira sabilil ladzina amanu, enggak. Allah sebutkan dalam ayat ini ghaira sabilil mukminin. Arti mukmin itu artinya orang beriman sejati. Orang yang beriman sejati itu namanya mukmin. Kalau alladzina amanu, orang yang beriman saja secara umum. Ini poin ke-18 nih. Undang-undang dasarnya pendirian NU. Allah. Baik. Kemudian poin berikutnya beliau sebutkan tukil dari ayat apa nih? Al-Quran surat Anfal ayat ke-25. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Wattaqu, hendaknya kalian menjaga diri. Dari apa sih? Dari fitnatan, terkena sebuah fitnah. La tusibanna, yang mana fitnahnya ini tidak hanya mengena. Jadi ini ujiannya, bencananya, kalau sudah turun, nggak hanya mengena alladzina, orang-orang zalamu, yang zalim, minkum, dari kalian, khassah saja. Jadi ada sebuah bencana, Ustaz Firman, ada sebuah musibah, ada sebuah ujian ketika Allah turunkan. Dan ini Allah turunkan kenapa? Karena hasil dari perbuatan manusia. Nah, kalau udah turun di bencana, yang kena bukan hanya orang-orang yang zalim, tapi orang-orang yang nggak zalim pun kena juga. Bukan hanya para pendosa, yang nggak ikut bikin dosa kena juga. Ini hati-hati nih. Di antaranya apa tuh di antaranya? Di antaranya misalnya maraknya prostitusi, ya kan? Nah, kemudian maraknya miras, ya, dan lain sebagainya. Ya, jauhnya manusia dari Al-Quran, itu yang mengundang bencana tuh, mengundang bala. Jauhnya umat dari Al-Quran, lebih senang, lebih pede dengan apa? Dengan buku-buku tulisan manusia, tidak percaya diri dengan Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pede. Senang baca yang lain, Al-Quran kurang baca. Tuh. Nah, ini kalau udah fitnah ini Allah turunkan, ini yang kena bukan hanya orang-orang yang zalim, tapi orang-orang yang beriman juga bisa kena. Ini yang perlu dikhawatirkan. Makanya alhamdulillah
radio atau media dakwah ini termasuk Rasil, baik radio maupun TV, ini sangat membantu bagaimana dakwah Quran sampai ke segala lapisan masyarakat. Karena kalau misalnya seorang ustadz, narasumber, tuan guru, berkhusus contohnya guru kita ya, founder dari Radio Rasil ini, Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, Mata'anullah bikulli hayati, kira-kira dengan segala kesibukan dan fisiknya sudah mulai lanjut ya, keliling kira-kira sanggup nggak tuh kira-kira? Nah ini nih, ada media untuk menyampaikan amar ma'ruf, menyampaikan Al-Quran agar tidak turun bencana ke satu negeri. Ya, ini sangat membantu nih. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah itu sangat dahsyat siksanya. Ini Hadratus ini milihin ayat-ayatnya cakep benar loh. Ya, lihat tadi nasihat dan sampai ada orang yang berani menentang Ar-Rasul. Ya, setelah terbukti baginya, jelas baginya satu petunjuk dari Al-Quran tadi. Kemudian hati-hati bersikap, jangan sampai bersikap yang mengundang fitnah. Allah turun lalu yang kena bukannya pelaku tapi orang lain. Semuanya, anak-anak kecil kena, rakyat sipil yang nggak tahu apa-apa kena. Entah itu banjir, entah itu gempa, entah itu apa. Subhanallah. Baik. Kemudian Hadratus Syekh menyebutkan lagi panduan pendirian Nahdlatul Ulama ini pada poin yang ke-20, yaitu Quran surah Al-Hud ayat 113. Tadi kan beliau bilang, jaga diri kalian, jangan sampai melakukan satu perbuatan dosa yang itu jadi sebuah fitnah yang nanti akan menimpa. Efek fitnah itu bukan hanya kalian pelakunya, ya, orang yang zalim, tapi juga orang lain bisa kena. Sekarang tadi kan ini pesan buat orang yang sampai melakukan hal itu. Sekarang saya ini sudah nggak berbuat itu misalnya, ya, si individu orang umat Islam ini atau warga NU ini sudah nggak berbuat seperti itu, dipesankan lagi oleh Hadratus Syekh. Ya wes, ibaratnya gini kalau ngomongnya, kurang-kurang pesan tuh hamara, dia bayar, ibaratnya gitu ya. Kalau kita boleh ilustrasikan ya, ketemu ya, gitu ya. Ojo ngelakuin ngono ya, hati-hati gue, ya. Engkau malah jadi musibah HP. Nah, bahasa Jawa gitu ya, ibaratnya. Kalau boleh kita imajinasikan ya. Sekarang dia bilang, J. Kita dengarkan sami nawata. Nah, pesan berikutnya. Sebagaimana kamu jangan berbuat zalim. Yang kezaliman tadi itu perbuatan dosa yang mengundang fitnah, azab turun bukan hanya kena pada kamu pelakunya tapi orang lain juga kena. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kamu juga jangan condong untuk mau ngikut berteman, kumpul, gaul, ngekor sama orang zalim. Yang pertama jangan lakukan kezaliman itu, jangan mengundang. Sekarang udah enggak ya, geng bah, boten bah, kalau boten ngelakuin ini bah. Jangan juga tarkanu condong, kumpul, berteman, atau mungkin ngangkat orang zalim sebagai pemimpin kalian. Ini bukan main ini. Mbak Hashim ini milihin ayat-ayat sebagai panduan dasar. Runtut ya. Runtut benar-benar dari awal, subhanallah. Ini ilham yang Allah berikan pada orang-orang yang dekat sama Allah seperti itu. Ya coba. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kenapa sih? Ya, fatamassakumun nar. Nanti kalian juga bisa kena api neraka. Ibaratnya kena kotorannya, kena percikan apinya. Kalau anar diartikan neraka, nanti kan jauh ya. Ini kalau dalam hubungan sosial, jangan berteman, jangan kamu punya hubungan yang raket, condong pada orang-orang zalim. Saya teringat Ustaz Firman, ada ucapan Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu alaihi salam. Beliau mengatakan, seseorang bila tidak berubah sikap dan perbuatannya atau perilakunya sebab 3 perkara, berarti orang ini du aqlin qawim wa khuluqin mustaqim. Orang kalau gara-gara 3 perkara ini nggak berubah sikapnya, perbuatannya, jiwanya, hatinya, berarti orang ini menunjukkan orang yang memiliki akal qawim, akal yang begitu jejak, mantap, dan khuluqun mustaqim, perilaku atau akhlak yang begitu lurus sesuai dengan apa? Panduan Quran. Siapa itu orang? Orang yang jika dekat dengan penguasa,
kemudian orang yang ketika diberikan jabatan, orang yang menjadi kaya setelah dia susah, nggak merubah kepribadiannya, tetap akhlaknya bagus walaupun dekat dengan pejabat, tetap akhlaknya pikirannya lurus walaupun berkuasa, tetap dia tetap rajin ibadah, rajin berbagi walaupun semakin kaya, berarti orang ini menunjukkan akalnya begitu bijak sempurna dan perilakunya begitu sejalan dengan siratul mustaqim. Ini apa dari Al-Quran ya? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Nanti kalian juga akan terkena apinya. Gak usah api neraka, api dunia. Jadi bahaya. Ibaratnya nih, karena berteman sama koruptor, cepretan, uang kotor, terima duit kotor. Padahal dia nggak tahu. Ini Allah sampai sebutkan ayat ini wala tarkanu, jangan apa contohnya nggak boleh. Kan wala tarkanu diartikan apa sih? Asal maknanya tarkanu itu rukun. Rukun kan pondasi ya, tiang pondasi. Nah, kan. Jadi jangan sampai kita bersandar padanya, tuh. Condong padanya itu masyarakat terjemahan condong, tapi asal maknanya bertumpu gitu bertumpu, bersandar kepada orang-orang yang zalim. Kan suka begitu nih kalau apalagi urusan politik ya. Maaf nih teman-teman di Nahdlatul Ulama, jangan sampai kita kejebak nih dengan mindset seperti ini. Enggak apa-apa deh. Dia kan walaupun orang zalim, tapi dia lagi berkuasa. Kita tempel aja. Ya, kita berharap nanti pelan-pelan. Ini gambarnya bagaimana dengan ayat ini? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian bersandar kepada orang-orang zalim. Kita tempel aja, bisa bantu kita. Bisa bantu kita. Bantu kita tidak telur lagi. Subhanallah, padahal kan para umat Nahdien khususnya umat Islam pada umumnya kan sering tuh, apalagi di Radio Rasil nih, di sekitar pesan siapa tuh? Ustadz almarhum siapa? Buya Hamka apa? Ghaffar Ismail yang doa tuh, Allahumma inni a'udzubika. Buya Hamka apa? Ustadz Ghaffar Ismail tuh. Artinya beliau menceritakan sebuah hadis dari baginda Nabi, ada seorang laki-laki ash'ath aghbar yamuddu yadahi ila sama, mengangkat tangannya, madahkan tangannya kemana? Ke arah langit, berdoa, ya Rob, ya Rob. Sedangkan mat'amuhu haram, makanan itu haram, malbasuhu haram, pakaiannya dari barang haram, wa ghudhiya bil haram, tumbuh kembang tubuhnya ini dari asupan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mau diijabah doanya? Sampai ada ungkapan nih, musuh-musuh Islam sudah tahu bentengnya NKRI ini kan kiai-kiai pada pesantren. Mereka tahu nih, karena tahu hadis ini, udah kiai-kiai itu dikasihin dana sebanyak-banyaknya dari barang haram, masukin ke pesantren, jadi dimakan sama kiai, dimakan sama santri. Nanti akhirnya apa? Akhirnya para santri, para kiai rukun ilal ladzina zalamu, condong bersandar kepada orang-orang zalim. Doanya udah manjur. Nggak manjur. Kalau doa kiai di pesantren, para santri udah nggak manjur karena memakan asupan haram, berarti bentengnya NKRI. Walaupun nggak tahu kan wajib tahu kita. Tabayun. Wajib tabayun kita. Dari mana nih, siapa yang ngasih? Saya teringat ya Ustaz Firman, bukan kita uzaki ahadan, bukan kita mensucikan orang, mengkultuskan orang, tapi yang saya mengerti, pelajari dari saya punya guru Hadratus Syekh almarhum Kiai Haji Abdullah Faqih Langita. Beliau itu karena saya berkhidmat di dalam, kalau bahasa orang Jawa di dalamnya, jadi kita orang dalam lah, tahu di dalam rumah kiai bagaimana. Beliau itu pernah mengatakan pada saya, punya tabungan saat itu tahun 95 ya, itu sudah di atas miliaran uang tabungannya. Uang apa itu kiai? Uang amplopnya orang. Beliau amplop dari orang, nggak beliau tolak kalau beliau dikasih, tapi beliau nggak pakai buat makan. Khawatir ada kecampur barang-barang kotor. Jadi beliau makan dari mana? Hasil keringat sendiri, dalam artian sawah, dari hasil kerja sendiri lah, usaha sendiri beliau. Amplop dari orang-orang cuma dikumpulin dalam simpan. Kalau ada yang perlu atau apa bagi orang lain. Saat itu loh, 1 miliar tuh udah besar banget. Kemudian
beliau itu kalau ada sumbangan, maaf ya, dari instansi pemerintah atau swasta yang apa namanya, tanda kutip ya, beliau terima, tapi selalu beliau pesen ya, ojo dikon bangun pondok, jangan dibuat bangun pondok, ojo dikon bangun tempat ngaji, ojo dikon bangun masjid ya, jangan dibuat bangun masjid buat tempat ngaji, jangan, buat WC aja. Di Pondok Langitan dulu, Pesantren Langitan tuh bagaimana? WC-nya bagus, Hah? WC-nya bagus. Bukan bagus, sebetulnya gedung putih. Jadi di pesantren dulu tuh di asrama nggak ada WC buat apa namanya, air besar, nggak ada dulu tuh. Semua di belakang, di sawah, jadi sawah bikin WC panjang gitu. Namanya gedung putih, karena catnya putih semua. Ya, nah, itu namanya gedung putih itu panjang. Jadi santri kalau buang air besar ke sana semua. Di pondok hanya mandi pipis aja. Itu uang-uang yang didapatkan dari instansi pemerintah, ya walaupun tanda kutip depan agama sekalipun, dan juga instansi swasta yang tanda kutip tadi, ini yang sepengetahuan saya, beliau pesen selalu untuk digunakan jalan umum yang ke WC dan apa namanya, perawatan maintenance WC aja. Itu beliau, setahu saya, subhanallah ya. Nah, ini kan berarti kan beliau ngamalin pesan siapa nih? Hadratus Syekh. Tuh. Biar apa? Biar hati gak condong. Ini kan arti condong kan hati awalnya. Iya. Wala tarkanu artinya apa? Kecondongan hati untuk bersandar kepada orang-orang zalim. Ngarep. Bahasa kita begitu. Fatamassakumun nar, nanti kalian kena api neraka. Api neraka nanti, apinya. Tuh. Kan kalau orang bergaul sama tukang minyak wangi kan kena apa? Cipratan wangi ya. Ya, paling sekarang yang semprot itu kan ya, tes kena dapat walaupun nggak beli, kan gitu. Nah, berteman sama tukang apa? Las, sama tukang solder, ya kena apinya. Baju kita bisa bolong, ya kan? Sarung bisa bolong, seperti itu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Baik, kemudian beliau mengutip lagi untuk poin yang ke-21, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekarang nih levelnya udah masuk ke keluarga nih, pribadi dan keluarga. Keluarga apa? Keluarga yang aktif atau pengikut setia warga NU nih. Beliau kutipan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman secara umum ataupun warga Nahdliyin pada khususnya. Qu anfusakum, jaga oleh kalian diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Naro, api neraka. Tadi kan di atas tuh, kalau condong kepada orang zalim nanti kena api neraka. Sekarang udah jangan sampai ke sana kan, jaga dirimu juga, begitupun keluargamu, karena untuk merealisasikan syariat atau ajaran Quran bisa dipakai bagi sebuah negeri, bermula dari mana? Dari keluarga dulu. Kalau di rumahnya sudah terjaga dengan panduan Al-Quran, ya nanti itu anaknya jadi seorang pejabat, jadi seorang politik, jadi seorang apa namanya, birokrat, dari jadi seorang ini, itu semua sudah menjaga diri dari api neraka. Dan beliau sebutkan ayat Al-Quran ini dalam Al-Quran surah At-Tahrim, bahwa neraka itu waquduhan nas, ya, kayu bakarnya itu apa sih? Dari manusia wal hijarah, dan juga batu-batuan. Alaiha, ya, terdapat di neraka itu terdapat apa? Malaikatun, para malaikat, ghilazun, yang begitu kasar, syidadun, yang begitu keras, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik, pesan beliau apa lagi nih pada poin berikutnya? Beliau kutipkan Quran suratul Anfal ayat 22. Ini baru nyambung ya, Sate. Tadi pada udah ada tuh surat Anfal di atas ayat 25, baru kita masuk ke 21. Turun lagi kan? Nah, Cuman emang beliau ingin urutan begitu. Coba lihat. story-nya nyambung nih. Story nyambung. Tadi kan udah pesen kan, jangan sampai begini begitu. Baik. Itu kan udah 21 kali dibacain Al-Quran. Beliau berpesan nih buat orang beriman dan juga buat warga NU, ya. Baca ini, dengarkan firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian
sampai menjadi seperti orang-orang yang berkata sami'na, kami dengar. Iya, Mbah Hashim, kami dengar. Wa hum la yasma'un, hakikatnya mereka nggak mau mendengar. Cuma dengar doang gitu aja, nggak mau fokus mendengar. Bukan tidak mendengar ya, tapi nggak mau ya. Kalau lam yasma'u, tidak atau belum mendengar. Ini la yasma'una, nggak demen mendengar. Subhanallah. Kenapa sih? Ya, Al-Anfal ayat 21 ya. Beliau ketipan lagi nih, Al-Anfal ayat 22. Kenapa alasannya? Jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. Kenapa? Mbah Hashim mau ngasih tahu kita nih dengan mengutip ayat Al-Anfal ayat 22. Inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya seburuk-buruknya segala sesuatu yang melata. Kita melata bukan? Melata ya. Kambing kerbau melata juga kan? Tapi ada yang paling jelek dari segala sesuatu yang melata. Indallah, di sisi Allah. Siapa mereka? As-summu, orang yang budek. Al-bukmu, orang yang bisu. Alladzina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Jadi maaf nih. Mau lagi ya. Iya. Ustaz Firman ini mohon maaf nih kalau bahasa pesan yang tersirat nih dari panduan dasar NU itu harus pinter dan logik. Karena sebagian kelompok kan nggak boleh agama itu gunakan akal. Ini gimana? Agama katanya nggak boleh gunakan akal ya? Karena ada sebuah statement begitu kan, mindset berpikir dalam memahami agama nggak boleh gunakan akal. Nah ini celaan dari Allah Ta'ala buat orang yang nggak mau gunakan akalnya. Bahkan dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Mulk ya, ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bertanya dulu, emang nggak ada yang datang kepada kalian? Ada yang ngingetin, ya? Apa jawab mereka? Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu akunna fi ashabis saya. Kalau saja dulu kami mau nasma, dengerin ayat Quran, naqil, gunakan akal kami di hadapan ayat Al-Quran, makunna fi ashabis saya, kami nggak berada dalam neraka sa'ir. Jadi tempat neraka itu buat siapa? Orang-orang yang nggak mau gunakan akalnya dalam mengkaji agama. Ini bahasanya pesen nih, orang NU nggak boleh begitu, gunakan akalmu. Gitu. Kenapa? Kalau orang yang nggak menggunakan akalnya tadi, hanya orang yang bilang sami'na wa hum la yasma'un. Bahkan mereka Allah sebutkan syarrud dawab indallah. Seburuk-buruk sesuatu yang melata di sisi Allah, yang tuli kupingnya, yang bisu. Jenje doang, jenje. Kayak apa namanya? Kayak sapi ompong apa? Sampai dicocok itu. Sampai cocok hidungnya ya. Tarik begitu, jenje. Nah, itu kan al-bukmu. Nggak mau dengerin, nggak mau ngomong. Bisu tuli. Nah, baik. Ini Hadratus Syekh ini ngutip ayatnya indah sekali ya. Lalu apa sih yang diinginkan Hadratus Syekh? Yang diinginkan Hadratus Syekh apa dari para pengikut NU? Dengerin nih, saya Anda yang dari kecil lahir di mana? Di rumah NU. Dengerin nih. Yang Mbah Hashim inginkan dari kita para muhibbinnya, para muslim pada umumnya, melaksanakan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, yang itu merupakan panduan poin ke-24 dari Qanun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa itu? Firman Allah Ta'ala, perintahan ini, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, perintah nih. Ya. Kalau bahasa Jawanya, wal takun lan becik ono kabeh sedaya. Jawa dikit ya. Wal takun, dan hendaknya ada kalian. Jadi, hendaknya kalian harus menjadi. Menjadi apa sih? Minkum, sebagai dari kalian, nggak semua sih, nggak semuanya. Ya,
hendaknya ada sebahagian dari kalian ummatun. Tapi kalau ummah ini menggambarkan komunitas yang besar loh bagaimana? Ya, bagaimana? Ummah. Jadi kalau kaum kecil lagi dikit. Taifah lebih kecil lagi. Kalau ummah itu satu kumpulan komunitas yang menginduk, ya, Sejalan ya, dan sejalan. jalan. Ngapain tuh umat itu? Komunitas itu apa tugasnya? Apa perannya yang Allah inginkan? Dan ini yang ingin Mbah Hashim sampaikan kepada kita warga Nahdliyin pada khususnya. Yad'una ilal khair. Yang senantiasa mengajak kepada apa? Al khair, kebaikan. Al khair, kebaikan. Nah, al khair itu apa sih? Ya Al-Quran. Puncak kebaikan apa? Al-Quran. Mengajak kembali kepada Al-Quran. Kebaikan. Karena Al-Quran semua berisikan apa sih? Kebaikan. Panduan kebaikan. Gudangnya kebaikan. Sumber kebaikan. Jadi bukan ngajak kepada kelompok ya, Ustaz Firman. Atau ngajak pada diri sendiri, enggak. Ini Mbah Hashim nggak pernah ngajak, ayo ikut saya. Enggak. Ikut kelompok saya. Enggak. Yad'una ilal khair. Ngajak kembali kepada Allah, kepada kebaikan. Karena pemilik kebaikan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak orang, ya, dan memerintahkan orang bil ma'ruf, dengan perbuatan yang ma'ruf. Kemarin kalau nggak salah al-ma'ruf udah kita bahas ya. Al-ma'ruf itu apa sih? Kebaikan yang sudah Allah perkenalkan dalam setiap individu manusia bahwa itu merupakan kebaikan. Jadi ma'ruf ini bahasa arti ma'ruf yang sudah dikenal. Allah sudah perkenalkan di hati kita. Kalau Arab-Arab, Tanah Abang, oh ini ma'ruf nih, udah ma'ruf. Gitu ya. Udah ma'ruf, udah dikenal. Kenal. Iya. Artinya yang sudah Allah kenalkan di hati kita bahwa itu baik. Dan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang orang untuk apa? Mungkar. Meninggalkan al-munkar. Apa itu munkar? Yang gak dikenal bahwa itu baik. Itu asalnya itu. Asal mana ma'ruf itu Allah sudah perkenalkan dalam setiap hati manusia bahwa itu perbuatan baik. Mungkar Allah gak kenalkan itu perbuatan baik. Nggak paham itu pun jadi tahu oh ini baik gitu ya, Iya. karena udah ada. Sudah di hati. Kalau bahasa kerennya apa? Nurani ya? Nurani. Nurani. Yang sesuai dengan nurani. Bukan Nuraini ya, Nurani. Nurani, bukan nurani. Awas jangan salah. Jadi bukan sebenarnya sih bukan nurani ya. Nurani itu. Nurani. Ya. Kalau nurani lain lagi, ya kan? Baik. Itu ya. Wa ulaika humul muflihun, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses sejati. Lihat ini ya. Ini Ali Imran berapa nih? Ayat 104 ya. Kita mundur ke halaman sebelumnya kemarin Ustaz Firman. Ada halaman 19, poin ke-8 tuh. Dalam Quran Suratul A'raf ayat 157. Apa kata Allah? Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mengikuti cahaya, itu Quran, alladzi, yang unzila, telah diturunkan itu cahaya, ma'ahu, bersama ar-rasul. Apa cahaya itu? Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sejatinya mendapatkan kesuksesan. Jadi kesuksesan sejati jika ingin kita raih adalah dengan apa? Mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah bersama baginda Rasul. Cahaya itu bernama Al-Quran. Nah, berarti berdakwah, Hadratus Syekh menginginkan warga Nahdliyin ini dan umat Islam pada umumnya mengikuti panduan Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Hendaknya dari sebagian dari kalian orang-orang beriman ada satu kelompok. Artinya ummah ini kelompok yang terorganisir, ya, tersistem. Yang tugasnya apa? Tugasnya apa sih? Mengajak orang kembali kepada Al-Quran, mendakwahkan untuk menyebarkan kebaikan, memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat mungkar. Panduannya nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Masya Allah ya ini ya, sebetulnya ya tuntutannya udah
jelas semuanya, Dipilihin kembali semua. ke Al-Quran, nggak ngajak berkelompok atau paling ini sepertinya seperti ini ya. Kalau kalian memahami Al-Quran nggak bisa langsung, yuk ikut yuk sini, saya bisa bantuin gitu. Bantuin. Tapi bukan berfanatik, Kepada bahasa tapi fanatiknya kepada Al-Quran. Al-Quran. Gitu. Masya Allah, polanya pola seperti ini. Pola itu. Masya Allah. Ikhwan akhwat, kita masih akan membahas mengenai kitab ini dan kita akan melanjut setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana dulu. Masya Allah. Kan kalau yang mau begitu senjata. Karena Fatul Subuh sudah sebentar ya. Soalnya kan dimatiin tuh. Bercibu gak dimatiin. Al-Maidah ayat 2. Allah. Ini bahasa milihnya tuh ya. Keren loh, runtutannya keren banget. Benar-benar. Balik lagi, tapi nyambung justru sama yang ayat berikutnya ya. Tuh. Beli mata kakaknya bukunya. Ya memang nanti lihat aku daripada belinya. Tapi emang mahal ya. Kayak tebal soalnya. Iya. Kalau ada Tapi yang- worth it lah. Iyalah. Worth it lah. Segini tebelnya. 200.000 segini tuh. Berapa halaman? Bukan berapa halaman, berapa judul buku. Ini ada 12 judul masalah. Oh gitu. 20 judul. 20 judul. Segini, nanti di pendel satu. Subhanallah. Oh iya, Selasa terakhir Jadi kita kitabnya baca Abu itu, ya. Abu Ya, siap. Nama kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Selasa akhir, sebulan sekali kita baca. Karena Abah Hashim ini seorang yang fenomenal. Nah, untuk abad 21 yang fenomenal adalah Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki. Karena karangannya itu ratusan. Oh gitu. Ustaz. Masya Allah. Di antara yang paling top, Mafahim Yajib atau Sahah dengan kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Artinya bagaimana para salaf memahami nas Al-Quran maupun hadis ya, antara sebuah teoritis hal yang dan sebuah praktek. Insya Allah kita baca ya Selasa akhir bulan. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Masya Allah ikhwan akhwat yang nyimak di bubur subuh ya. Ada Ustadz Roni Bakalamu dari Sulawesi, Masya Allah. Pak Ustadz Jamil Lutfi, Bang Rodani, ada Pak Abu Somah di kantornya dari Bintaro Geraharaya, ada Bang Zaipul Ipul ya yang mabur subuh, ada Pak Ade Fauzan juga, ada Bang Tony Ardiansyah ini lagi di Mekah kalau lagi umrohnya. Masya Allah. Nah, menyimak juga Ibu Dwi Ketemu Supriyadi. Ustadz Heri ada? Malah mau tahu apa enggak ya? Ada Bang Rido Firdaus. Ya, tapi nontonnya di rumah apa di kapal cruisernya nih? Gitu. Alhamdulillah. Ini kalau teman-teman NU ini pada ikut baca, masya Allah ya. Bagaimana sih bagaimana? Tunggu. Masih nyalin dikit dulu nih, bentar nih. Alhamdulillah. 50 detik. Takbir. Allahu Akbar. Oke, siapa pengucup? Siapa pengucup? Satu menit lagi pengucup. Siap pengucup. Siap, 1 menit lagi ya. Siap ya. Ya bang, 1 menit lagi bang. Siap bang. Ya Rahman. Allah. Lu di pesantren dulu baca dulu. Pak Iman, Yap. ini muridnya Habib Hamid Alkap Oh, yang di itu Ganceng. Rangga ya? Iya. Iya, Ya. Ya. Sering ke FPI kan? Salam, Kang Hamid. Besok Selasa depan berapa deh? Terakhir. Ada muridnya Abi Ihya, ya namanya Bang Ojan. Fawaz Abi Zawiyah Fauzan mau bacain kitabnya Abu Yasin Muhammad al-Maliki, namanya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Kita doa. Oke siap bang, Ucup kita mulai bang Ucup bumper 2 detik. Ada Om Max nih, ada Om Max dari apa? Cipete lagi nonton juga nih Om Max. Oke bumper masuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Masih dalam acara Tausiah Siang, kita membahas kitab Irsyadus Sari bersama guru kita Ustadz Fawaz Fauzan Abi Zawiyah. Tadi kita baru di poin 24. Poin ke-24 ya. Poin ke-24 yaitu membahas dalam kitabnya Hadratus Syekh. Ini poin ke-24 ini surat Al-Imran. Al-Imran 104. Iya. Perintah untuk berdakwah. Ini masih bab 1. Masih betul. Masih bab 1. Masya Allah. Saya senang itu ya urutannya ya. Padahal kalau saya lihat ini kan Al-Anfal 25, potong dulu surat Hud, baru masuk lagi ke Al-Anfal ayat 21, 22, mundur gitu ya. Mundur. Kalau dari urutan ayat Al-Quran kenapa harus begini? Enggak sekali 21, 22, 25. Tapi kalau dari urutan penjelasannya, oh alurnya, Ada begitu. Jadi rutenya seperti itu. betul. Memang ini kan apa namanya mauhibah yang Allah berikan kepada Hadratus Syekh ya. Memang dia tertulus kan ingin mengajak umat yang notabene ketika beliau berdakwah di Jawa itu kan ingin mengajak agar orang apa namanya bersama-sama menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, menegakkan syariat Allah, ya kan? Nah, tentunya ini ayat gak asal comot, Iya. ya. Dengan beliau pilih ya urut-urutannya, lalu menempatkan ayat-ayatnya sehingga seiring sejalan dengan tujuan dari apa namanya tujuan beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Ustaz, kita mau buka tanya jawab nggak? Bismillah. Nah, ikhwan akhwat yang ini bergabung dalam acara ini dapat mengirimkan WhatsApp di 08 1-nya 3 kali, 9-nya 3 kali, 720. Saya ulangi lagi, dapat mengirimkan pertanyaan atau komentar melalui 08 1-nya 3 kali, 9-nya 3 kali, 720, atau dapat menelpon kami di 021 845 1512. Sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi kita minta Ustaz Fauzan bahas dulu ayat berikut, baru saya akan baca pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Hadratus Syekh ketika menyampaikan poin yang ke-24 tentang pentingnya mendakwahkan Islam, mendakwahkan Quran, mendakwahkan amar ma'ruf, dan mendakwahkan nahi mungkar. Lihat sini. Kan beliau memberitahukan nih bahwa dalam ayat tadi disebutkan orang yang punya peran untuk mendakwahkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sejatinya orang yang paling sukses. Tapi kan ini nggak bisa individu. Ya. Ini perintahnya berjamaah. Maka Umat, perlu ya? ada umat, kan umat itu umat, bukan individu loh. Umat. Orang banyak, komunitas besar yang punya tugas seperti itu. Nah, beliau beritahukan nggak bisa sendirian. Maka perlu apa? Perlu adanya, beliau kutipkan lagi poin ke-25, mengutip ayat surah Al-Maidah ayat kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gotong royong, tolong menolong, bareng-bareng, sama-sama. Dakwah ilal khair, amar ma'ruf dan nahi mungkar enggak bisa sendirian. Ta'awanu, sama orang beriman untuk mencapai tujuan agar semua orang beriman ini menjadi orang yang sukses sejati. Apa kuncinya? Ta'awun, tolong menolong, bantu membantu, alal birri wat taqwa, untuk melakukan sebuah perbuatan yang namanya albir. Albir itu puncak kebajikan. Ya, puncak kebajikan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah, terus sampai akhir. Tuh. Itu kan itu berat itu. Bukan arti berat ya, kemudian itu kan ranahnya begitu luas. Puncak kebajikan itu namanya puncak kan. Berarti di bawah kan ada tahap-tahapannya. Nah, itu bisa dicapai dan itu nggak bisa tercapai kecuali dengan ta'awun, tolong menolong, bantu membantu, gotong royong, sarang-sarang, sami-sami, berjamaah. Begitupun ketakwaan, agar semua saudara umat beragama, ya Islam ini beriman maksudnya, ya semua mendapatkan surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa. Dan Allah melarang kita wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Artinya udwan itu apa sih? Melampaui batas aturan agama. Itu namanya udwan. Ya, arti udwan itu apa sih? Melampaui batas
agama. Jadi maaf nih, Bukan pelanggaran ya, Ustaz, ya, melampaui batas ya. iya, berarti kan melanggar tuh, melampaui batas aturan, dia apa, melanggar aturan agama. Oleh karenanya maaf teman-teman yang pada sibuk aktif di mana, di Ormas Nahdlatul Ulama, begitupun sayap-sayap perjuangan NU seperti Ansor, Banser, ya, Muslimat, Fatayat. Ini loh pesan Mbah Hashim. Ini loh pesan Mbah Hashim. Poin dasar berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Poin yang ke-25 surah Al-Maidah ayat kedua. Jangan suka tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran atau melampaui batas ajaran agama. Jadi maaf nih bahasa ekstrimnya begini. Banser kalau suruh jagain dangdutan nggak boleh. Benar-benar ini kita bicarakan buat teman NU ya. Ini kita bahas nih. Ini bukan saya, berarti ini analisa atau sebuah pemahaman bisa kita ambil dari aplikasi poin ke-25 pendirian Nahdlatul Ulama. Mbah Hashim mendirikan NU, panduannya Al-Qur'an loh. Maka Ansor itu kan penolong namanya Ansarullah. Bantuan serbaguna Ansarullah kan, penolong agama Allah. Ya kalau orang berbuat maksiat jangan ditolong. Ya, ada dangdutan, laki perempuan campur, aurat terbuka. Orang NU nggak boleh di situ. Apalagi jagain, ya nggak boleh. Tugasnya teman-teman NU itu ngawal para ulama, para kiai, pengajian dikawal, bukan dibubarin, dikawal. Selama ada perkumpulan di situ menyampaikan ayat-ayat Allah, dari siapapun orangnya, dari manapun kelompoknya, jika ada penyimpangan dipanggil, disampaikan, diingatkan, ditegur, dan itu ada mekanismenya loh, ya, bukannya dibubarin. Dangdutan, maksiat, kumpul-kumpul maksiat nggak boleh. Dari anggota-anggota yang itu merupakan anak cabang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ikut mengawal dan mendukungnya. Kenapa? Berarti nggak melaksanakan pesan Mbah Hashim, yang otomatis nggak melaksanakan pesan Al-Quran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong, bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Permusuhan, pelanggaran, artinya udwan itu kan terjemahnya pemusuhan, tapi asal mananya ada ya'du, artinya apa sih? Melampaui batas aturan. Wattaqullah. Tuh, sampai dipesankan lagi nih dalam ayat ini Al-Maidah, wattaqullah, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksanya. Baik, poin ke-26. Ayo kita dengarkan lagi Mbah Hashim memandu kita. Beliau mengutip Quran surah Ali Imran ayat 200. Ya. Nah, menyikapi hal seperti ini, Ustaz Firman, tadi kan kewajiban untuk berdakwah secara kelompok ya, ummah. Kemudian kewajiban tolong menolong, berbuat albir, puncak kebajikan. Tolong menolong dalam ketakwaan, tidak boleh bantu-membantu, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau melampaui batas aturan agama. Kewajiban untuk bertakwa dan ingat Allah itu maha dahsyat siksanya. Nah, hal itu memerlukan kesabaran. Poin berikutnya, Mbah Hashim kutipkan ayat ini. Ayat apa itu? Ali Imran ayat 200. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini pesannya bukan hanya untuk warga NU ya, seluruh orang beriman kepada Allah. Isbiru, bersikaplah sabar kalian. Wasabiru, dan saling bersabar. Jadi ada berbuat sabar, ada saling bersabar. Kalau namanya wasabiru ini berarti apa? Dari dua arah. Dari kita wajib bersabar. Bersabar apa? Menyikapi juga sikap orang lain yang menentang kita, nggak cocok dengan kita, sikapi dengan sabar. Dan kalau ingin menang, dua-duanya saling sabar. Warabitu, dan perkuatlah. Ya, perkuatlah hubungan kalian. Murabatah. Nah, nanti kalau dalam tafsir ataupun dalam riwayat hadis memahami ayat rabitu ini memang agak panjang ya, bukan tempatnya di sini. Artinya murabatah, minimal saling memperkuat ikatan. Wattaqullah,
la'allakum tuflihun. Karena nggak mungkin kita bisa berdakwah, nggak mungkin ta'awun 'alal birri wat taqwa tanpa sabar dan saling menyabari. Ini ada penjelasannya ya Ustaz. Sobiru si Sobiru, sobaro, siro. Wasobiru, merdi, podo-podo sabar. Artinya apa? Sama-sama sabar. Warabitu, ya jagalah ikatan kalian. Wattaqullah la'allakum tuflihun, agar kalian senantiasa mendapatkan kesuksesan. Itu pesan Mbah Hashim tuh. Subhanallah ya. Ini Hadratus Syekh ini mesennya bukan main ya. Apalagi tadi poin ke-27 lebih dahsyat lagi pesannya nih. Subhanallah. Gimana? Mau lanjut apa ada pertanyaan dulu? Nah, kita pertanyaan karena udah mepet-mepet akhir nih. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, mungkin sebetulnya nggak berhubungan secara langsung ya, Ustaz ya. Baik. Tapi karena Mbah Hashim ini begitu menekankan pada Al-Quran, saya bacakan ya, Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Waalaikumsalam Fawaz warahmatullahi dan Mas wabarakatuh. Firman. Saya Habibah, mohon izin bertanya. Fadhal. Alhamdulillah sedang dalam perjalanan jadi bisa menyimak. Pak Ustadz, sekarang penghafal Al-Quran itu banyak, Betul. tapi sedikit yang sebagai pemelihara Al-Quran. Mereka bangga memperkenalkan diri kepada masyarakat sampai-sampai mengarah kepada kesombongan, seolah-olah tidak ada orang lain yang menyainginya. Bagaimana dengan orang muslim yang seperti itu, Pak Ustadz? Dan mohon dijelaskan beda antara penghafal dan pemelihara Al-Quran. Jazakallah khairan katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, alimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis-shalihin. Menghafal Al-Quran adalah satu media untuk menjaga Al-Quran. Saya ulang, menghafal Al-Quran merupakan media untuk menjaga Al-Quran tetap terjaga. Jadi, media ya, bukan tujuan. Tujuannya adalah memelihara isi kandungan ajaran Al-Quran. Banyak juga orang-orang mujahid fisabilillah tidak menghafal secara keseluruhan, khususnya para sahabat. Para sahabat yang betul-betul hafal 30 juz hanya itu menjadi dari puluhan ribu sahabat Rasul. Artinya menghafal seperti sebuah kaset yang bisa kita setel dengarkan, itu bagian dari yang bagus dan perlu juga dilakukan. Tapi itu baru langkah awal gitu ya. Langkah awal. Kenapa sih kalau orang menghafal itu kan mau nggak mau dia punya kewajiban mengulang-ulang Al-Quran. Nah, dengan mengulang-ulang kan harapannya nanti hubungan dia semakin akrab dengan Al-Quran. Tetapi sebagaimana Al-Quran sebutkan sendiri dalam Al-Quran bahwa Quran itu merupakan kitab yang penuh keberkahan. Nilai-nilai kebaikan semua terangkum di situ. Mubarakun, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Tapi punya tujuan, liyadabbaru ayatihi, agar orang-orang mau mentadabburkan ayatnya, memahami, mempelajari, menghayati, mengamalkan. Itu tujuannya. Nah, jadi kita doakan saja orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran, disebut dengan hafidh Al-Quran, nanti naik menjadi seorang muhafidh, orang yang memelihara bukan dengan hafalan saja, tapi dengan menjaga kandungan isinya dan mengamalkan panduannya. Mudah-mudahan seperti itu, insya Allah. Ya, saya bacakan pertanyaan berikut Ustaz dari 0857 8030 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika ada sebuah metode baca Al-Quran, kemudian jika kita keluar dari kelompok itu, mereka mengatakan berarti sudah keluar dari Al-Quran? Masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya bagaimana ya? Jawabannya tidaklah benar ya, karena Al-Quran itu tidak ada kaidah yang mengajarkan seperti itu. Nah, bila ada kelompok yang ekstrim seperti itu perlu pemikirannya diluruskan ya. Begitu saja. Masya Allah. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan lain Ustaz. Bukan pertanyaan sih, komentar. Mungkin saya membacakan komentar-komentar yang senada ya Ustaz ya.
Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya, sangat membimbing dan mencerahkan. Ada yang komentar dari namanya mohon ridhomu ibu ini Ustaz. Dari 0896 6435 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Silaturahim. Sering-sering dong Ustadz ngisi acara di Silaturahim, menyampaikannya enak, asik, nikmat didengar sambil jalan. Gaya menyampaikannya seperti Ustadz Salman, sama-sama enak difahami. Hamba Allah di Cibinong. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini kita Ustadz sebetulnya masih banyak ini Ustadz. Kita baru pada poin ke 24, 25, 26. Baik. Baru sampai 26. Tapi berhubung keterbatasan waktu Ustadz, resume pada pagi ini, pada siang ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari poin 18 hingga ke 26, intinya yang ingin disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu rahmatal abrar, hendaknya setiap individu dari umat Islam dan juga khususnya dari individu dari kalangan Nahdliyin, beliau sangat mengajak semua pengikut-pengikut beliau di Ormas Nahdlatul Ulama untuk ayo kembali renungkan Al-Quran. Sampai beliau berikan poin-poin sebagai landasan undang-undang dasar pendirian NU ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah beliau pilihkan sebagai landasan dasarnya. Nah tentunya jangan khawatir juga disebut takut disebut sebagai ini orang Qurani nih. Ini orang Qurani. Hatta itu orang Qurani. Memulai panduannya dengan Al-Quran. Apa sih orang Qurani itu? Qurani itu orang yang senantiasa hidupnya berpandu dengan Al-Quran dan mencontoh sunnah Sayyidina Muhammad Sayyidil Aqwan. Jadi jangan khawatir juga Ustaz Firman ataupun teman-teman pemirsa dan warga NU kalau mengikuti Al-Quran disebut itu orang Qurani itu Qurani. Anda tahu tidak siapa orang yang pertama mendapat julukan Qurani? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang Quran. Nah, ini pesan Hadratus Syekh. Bisa kita lihat dalam kitab beliau, begitu indah panduannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi yang memang sejak kecil terlahir di lingkungan NU. Ya, terlebih lagi kakenda kami, Guru Haji Musonif, orang yang memperkenalkan NU pada warga Betawi di sekitar wilayah kami, Gandaria dan Kebayoran. Ya, langsung dapat hadir dari muktamar NU di Tebuireng. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nahdliyin yang Qur'aniyin. Apalagi itu? Artinya apa? Umat Islam dari kalangan NU yang lahir di NU, di tengah warga NU, siapapun orangnya yang menjadi seorang pengamal Al-Quran yang tentunya itu merupakan perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat ya, jangan menentang Rasul. Mimba di mata tabayyana lahul huda. Kalau sudah ada panduan dari Al-Quran, jangan berani ditentang-tentang. Begitu. Al-Quran tadi surah An-Nisa ayat 115. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua menjadi ahli Quran zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Baik, kita kalau mau beli bukunya udah ada nih. Waktu Fawas pertama kali siaran belum ketemu nih. belum ketemu. Sekarang udah ada ya. Sekarang udah ada. Kalau di Tokopedia ada juga, di belanja online ada. Kalau di Ondi lebih mahal. Karena mau beli di Ondi jadinya lebih mahal. Yang dia bukan lapak ya, di bulan juga ada ya. Pokoknya di Online ya. online ada. Masya Allah. Saya juga dapatnya di online. Ya, kalau bisa emang teman-teman pemirsa dan penyimak pendengar juga beli kitabnya nih. Kecuali tadi ya yang di mobil jangan baca tuh. Ya jangan, ntar nabrak. Dengerin aja dari radio. Buka ini sama tafsir Quran enak. Buka sama Quran terjemah sama tafsirnya ya. Nah, kalau apalagi kalau ini emang ada nanti siaran ulangnya, barangkali ada malam hari, dengerin lagi deh. Bisa nyimak tuh. Oh, di kitabnya. Jadi ada panduan yang modul yang tampak di hadapan matanya. Enggak hanya mendengar. Memang kan mengaji dengan telinga itu bagus, tapi menyimak langsung itu lebih bagus lagi, ya. Jangan sampai nanti jiping, ngaji kuping, ya kan? Lagi ngaji dengerin kuping kanan, bubar pengajian, keluar tuh kuping kiri. Alhamdulillah. Nah, insyaallah tadi selasa depan insyaallah teman-teman nanti mungkin bisa hubungin Ustaz Firman kalau mau pesan kitabnya. Ini memang kitabnya kitab kuning juga, artinya kitab Arabik ya, nggak ada harokatnya. Buah karya dari Hadratus Syekh, buah karya dari Abuya As-Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu rahmatal abrar.
Nama kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Bagaimana konsep salaf, para ulama-ulama salaf, tokoh-tokoh salaf dulu memahami nas dari Al-Quran maupun hadis baginda Nabi, ya, antara sebuah panduan teoritis ataupun dan antara sebuah aplikasi pengamalan. Khusus di Selasa keempat. Selasa Sementara 1, 2, khusus Selasa keempat. Selasa 1, 2, 3 kita ngebahas Irsyadus Karena Syari. lebih banyak kitabnya nih. Ah. Selasa keempat. Tapi kalau nanti Bang Iman mau bikin lagi jadwalnya boleh aja, tambah lagi ya. Khusus untuk apa tuh? Kitab-kitabnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Karena memang kitabnya semuanya fenomenal. Benar-benar. Kita bukan maksud mengkhususkan seorang, tapi memang karya-karya beliau itu khususnya dalam masalah pemikiran Islam itu begitu fenomenal. Gitu. Dan itu kalau nggak salah ada kok, udah di dunia online itu udah ada kok. Kitab-kitab beliau, tinggal cari aja deh. Ya. Jangan lewat Ondi lagi itu ya. Jangan ondi tapi online saja. Online. Ya. Ya. Halo Ustaz, seperti biasa kita baca doa Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, adkhilna jannah bil Qur'an, najjina minan nirani bil Qur'an. وأسكن على الجنان بالقرآن على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد صاحب أهل القرآن. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل الأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak Ustaz Awas atas waktunya, atas ilmu yang dibagikannya. Demikian ikhwan akhwat, kita akhiri acara hari ini. Saya Firman Muslim Tahir ditemani oleh Ondi dan Kang Yusuf Subangkit. Siapa namanya? Andra. Undur diri dulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Terima kasih. Ikhwan akhwat bersubuh, terima kasih. Tolong di off Bang Ondi, yang di online aja. Berapi. Assalamualaikum.